Di menara radio terlantar yang ketinggiannya mencapai 600 meter, dua orang sahabat terjebak di atasnya tanpa bisa menghubungi siapapun. Dengan lokasi menara yang berada di tengah gurun, hampir mustahil keduanya bisa diselamatkan. Beberapa bulan sebelum kejadian itu, Becky dan suaminya Dan melakukan panjat tebing yang sangat curam bersama sahabat mereka yang bernama Hunter. Saat hampir mencapai puncak, kesenangan yang tampak di awal sirna setelah Dan kehilangan pijakan dan tergelincir akibat terkejut saat ingin mengaitkan angkur ke sebuah lubang. Dalam keadaan panik, Hunter berusaha secepat mungkin turun, di mana Dan juga berusaha mengayunkan tubuhnya untuk kembali mendapat pijakan. Namun naas angkur cadangannya tidak sanggup menahan beban dan membuat Dan tewas terjatuh. Hampir setahun berlalu setelah tragedi itu terjadi, Becky masih tampak terpukul dan mencoba melupakan kesedihannya dengan rutin menenggak minuman keras. Melihat keadaan putrinya, James yang merupakan ayahanda Becky merasa khawatir dan selalu membujuk putrinya ini agar bisa move on, tapi selalu diacuhkan. Merasa kehidupannya sudah sangat hancur, Becky pun sempat berpikir untuk mengakhiri hidup dengan obat penenang, namun Hunter tiba-tiba menelpon. Keesokan hari, Hunter datang menghampiri Becky dan mengajaknya untuk memanjat sebuah menara radio setinggi lebih dari 0,5 kilometer agar sahabatnya tersebut bisa kembali bersemangat. Namun karena masih trauma dengan meninggalnya sang suami, Becky tidak tertarik dan menolak ajakan Hunter. Hingga keesokan pagi, Becky teringat tentang perkataan sang suami yang berkata, "Hiduplah seperti Larry," lalu segera menghampiri Hunter kalau dirinya memutuskan untuk ikut. Dalam perjalanan, Becky melihat foto-foto lama di HP Hunter dan menyaksikan ada foto tangan seorang pria sedang merangkul sahabatnya itu. Melihat Hunter tampak sangat bahagia di foto tersebut, Becky penasaran dan bertanya sosok pria itu, namun Hunter mengalihkan pembicaraan. Beberapa waktu kemudian, terlihat James kembali berusaha menghubungi putrinya, namun Becky tetap mengacuhkan. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka berhenti di sebuah penginapan satu-satunya di daerah tersebut untuk makan dan beristirahat. Saat menunggu makan malam, Hunter bercerita kalau selama ini dirinya menjadi konten kreator dan mendapat cukup banyak pemasukan dari videonya, sehingga sibuk berpergian ke banyak tempat. Di tengah percakapan, Hunter bertanya ke pelayan tentang lokasi menara, yang ternyata bisa terlihat dari sana. Lalu Becky diberitahu jika menara tersebut adalah bangunan tertinggi keempat di Amerika. Di saat Becky mengetahui kalau mengecas HP tidaklah gratis, Hunter kemudian mengajarkannya sebuah trik cara menggunakan rumah lampu untuk dijadikan colokan listrik. Keesokan pagi, tanpa diduga Becky terbangun dalam pelukan Dan, dan sang suami mengetuk 143 dengan jari sebagai kode rahasia keduanya yang mengartikan ungkapan rasa cinta. Namun tiba-tiba, Becky melihat darah di selimut yang membuatnya sadar kalau itu semua hanya mimpi. Saat bersiap melanjutkan perjalanan, Becky terkejut melihat pakaian Hunter yang cukup terbuka dan Hunter memberitahu kalau inilah salah satu cara agar penonton mengklik videonya. Begitu keduanya naik ke mobil, Hunter segera membuat opening untuk vlognya sambil menginfokan tujuan mereka, walau tidak langsung diposting. Tanpa diduga karena Hunter terlalu asik membuat video, dirinya hilang fokus dan mobil mereka hampir tertabrak truk yang melintas. Sesampainya mereka di lokasi menara, ternyata area tersebut dipagar dan tertulis rambu dilarang masuk karena membahayakan nyawa. Tanpa menggubris rambu tersebut, keduanya tetap masuk dan di tengah perjalanan, mereka melihat segerombolan burung bangkai sedang menyantap seekor rusa. Hunter yang selalu membuat dokumentasi, memfoto lalu mengupload ke media sosialnya, yang tak menunggu lama langsung mendapat banyak like dari para pengikutnya. Saat keduanya tiba di bawah kaki menara, Becky terlihat panik dan Hunter kembali mengomporinya agar tetap berani menghadapi rasa takut. Setelah Hunter melihat Becky mulai tenang, keduanya saling mengaitkan tali pengaman satu sama lain, dan mereka pun mulai memanjat menara yang sudah tidak terawat itu. Tanpa diduga Becky yang berada di belakang, terkejut manakala anak tangga yang dia genggam patah dan jatuh, namun tetap memutuskan untuk lanjut. Beberapa waktu kemudian, akhirnya mereka sampai di tengah menara, dan Becky meminta minuman satu-satunya yang ada di dalam tas yang dibawa Hunter. Saat mereka tiba di bawah tangga utama, Becky sangat ketakutan karena kencangnya hembusan angin di ketinggian ini. Namun Hunter menyemangatinya karena tinggal 60 meter lagi untuk mencapai puncak. Karena perkataan Hunter tersebut, Becky pun melanjutkan pemanjatannya, yang kali ini terbuka dan jauh lebih menegangkan daripada sebelumnya. Sambil menyarankan Becky bernyanyi untuk menghilangkan rasa takut,
Hunter sempat terhenti karena ada pemancar yang terletak di antara jalur tangga. Hunter pun yang tak mau kehilangan kesempatan membuat konten di menara ini, memutuskan melewati pemancar itu dan kemudian membantu Becky. Untuk menggoda Becky yang kembali terlihat ketakutan, Hunter menggoyangkan tangga yang tanpa disadari hal tersebut, membuat salah satu baut longgar dan jatuh. Tanpa diduga, sebelum mereka naik semua, satu baut kembali terlepas akibat kerasnya guncangan yang terjadi saat Hunter membantu menarik tubuh Becky ke puncak menara. Setelah melewati proses yang sangat melelahkan, keduanya pun langsung merayakan keberhasilan tersebut dengan berfoto dan melakukan rekaman video. Merasa kurang puas dengan dokumentasi yang biasa-biasa saja, ternyata Hunter membawa drone dan menerbangkannya untuk mendapat angle yang lebih luas. Demi menarik penonton dan retensi lebih banyak, Hunter pun dengan kesadaran penuh melakukan adegan ekstrim, sementara Becky mengoperasikan drone-nya. Setelah puas dengan hasil rekamannya, Hunter menyuruh Becky melakukan hal yang sama, namun Becky menolak saat melihat ketinggian dari puncak menara. Dengan beralasan kalau ini adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan ketakutan dalam diri Becky, dan Hunter berjanji untuk memegangi tangannya, Becky akhirnya setuju. Merasa percaya, Becky pun turun dengan hanya bergelantungan memegangi tangan sahabatnya itu, dan Hunter memfoto lalu segera menarik Becky kembali sebelum tergelincir. Setelah memberi selamat pada Becky yang telah mengalahkan rasa takutnya, mereka kembali dengan tujuan utama Becky, yaitu menabur abu mendiang suaminya. Dengan mengucapkan kata perpisahan yang membuat suasana menjadi emosional, mereka pun kemudian memutuskan untuk turun. Setelah mengaitkan tali pengaman satu sama lain seperti sebelumnya, kali ini Becky yang pertama kali turun terlebih dahulu. Namun tanpa diduga, tidak lama dirinya memijakan kaki, tangganya terlepas sehingga Becky sangat ketakutan. Untungnya Hunter yang sempat terkejut, dengan sigap menahan tali dan berpegangan pada tiang lampu, lalu menarik tubuh Becky kembali ke atas. Setelah melewati kejadian mengerikan tersebut, Becky dan Hunter tertawa penuh rasa syukur, yang kemudian segera terdiam saat sadar kalau tangganya sudah hilang. Berusaha mencari cara lain, mereka segera mengecek HP masing-masing, namun ternyata sinyal tidak ada di ketinggian tersebut sehingga tidak bisa menghubungi siapapun. Sambil mencoba untuk tetap tenang, Becky melihat sebuah tempat penyimpanan kecil di tiang lampu dan menemukan teropong serta pistol suar di dalamnya. Tanpa diduga di saat itu, mereka menyadari kalau tas yang dibawa Becky tadi yang berisi air ternyata jatuh dan tersangkut di pemancar. Melihat Becky tambah panik, Hunter berusaha meyakinkannya bahwa bantuan akan segera datang karena beralasan suara tangga yang jatuh tadi kemungkinan terdengar seseorang. Karena terlalu fokus memikirkan cara turun, mereka sampai baru menyadari kalau ternyata kaki Becky terluka cukup parah saat terjatuh tadi. Agar tidak terjadi pendarahan yang lebih parah, Hunter segera melepas kemeja dan mengikatkannya pada luka di kaki sahabatnya itu. Sambil menunggu bantuan yang entah akan datang kapan, mereka menghabiskan waktu dengan membuat video, hingga Becky mulai bertanya tentang alasan Hunter menjadi konten kreator. Sedikit ragu menjawab, Hunter menjelaskan kalau setelah kematian Dan, dirinya berpikir hidup hanyalah persinggahan saja dan merasa harus membagikan motivasi tersebut ke orang lain, agar semuanya menikmati tiap kesempatan yang ada. Beberapa jam kemudian, Hunter kembali mencoba mengecek sinyal di HP-nya, lalu teringat dia masih berhasil memposting foto saat di bawah menara dan mendapat ide. Setelah menulis permintaan tolong di akun media sosialnya, Hunter mengikat HP dan berusaha menggantungnya serendah mungkin, namun sayangnya tetap gagal mendapat sinyal. Akhirnya dengan menggunakan sepatu Hunter sebagai bantalan dan melapisinya menggunakan beberapa bahan empuk untuk meredam benturan, keduanya sepakat menjatuhkan HP itu ke bawah. Saat menunggu respon melalui teropong, Becky tanpa sengaja melihat tato angka 143 di kaki Hunter, yang merupakan kode rahasia yang sering digunakan bersama suaminya. Belum sempat menanyakan lebih jauh, tiba-tiba Hunter mengalihkan fokus Becky, karena terlihat ada seorang pria bersama dengan anjingnya di bawah menara, sehingga mereka pun langsung berteriak sekuat tenaga. Karena ketinggian yang bukan kaleng-kaleng, pria itu tidak mendengar teriakan mereka, dan Becky pun sampai melempar kedua sepatunya untuk menarik perhatian, namun tetap tidak berhasil. Walaupun anjing yang menemaninya sempat mengendus HP Hunter yang hancur, dan melihat ke atas, pria itu tetap tidak sadar dan akhirnya menjauh. Dalam keadaan panik, Becky pun hampir menembakkan pistol suar yang hanya berisi satu peluru, namun Hunter menahan dan menyuruhnya untuk menunggu gelap agar lebih terlihat jelas. Sambil memperhatikan dengan teropong, ternyata pria itu berjalan ke sebuah karavan yang terparkir di wilayah tersebut, dan terlihat ada satu orang lagi di sana.
Tidak lama begitu malam tiba, Hunter melihat karavan itu bersiap pergi, dan dengan segera, dia pun meminta Becky untuk menembakkan pistol suarnya. Sambil melambaikan lampu senter dari HP, kedua pria itu pun akhirnya menyadari keberadaan mereka dan langsung berkendara mendekat ke arah menara. Merasa sangat gembira, Hunter melihat kedua pria itu turun dengan membawa perkakas, yang dikiranya untuk membuka gerbang. Namun tanpa diduga setelah berada dekat dengan mobilnya, Hunter melihat kedua pria itu malah menghancurkan kaca mobil untuk mencurinya lalu pergi begitu saja. Karena hal tersebut, mereka pun kembali diselimuti rasa putus asa dan tak tahu harus berbuat apa lagi. Di tengah keheningan malam, Becky teringat dengan tato yang ada di kaki Hunter dan memberanikan diri untuk bertanya. Merasa tidak mungkin untuk menutupinya lagi, Hunter akhirnya mengaku kalau dia sempat berselingkuh dengan Dan selama 6 bulan sebelum Becky menikah. Dengan penuh rasa penyesalan, Hunter pun meminta maaf pada Becky karena telah berkhianat dengan jatuh cinta pada pria yang sama. Hunter beralasan karena Dan berbeda dari semua pria yang selama ini dia temui, dan juga mengaku kalau semua itu terjadi sewaktu keduanya mabuk berat. Meski Hunter juga mengatakan kalau hubungan mereka berakhir sebelum pernikahan Becky, namun Becky tetap sangat kecewa karena sang sahabat telah mengkhianatinya. Beberapa waktu kemudian terdengar alarm dari HP Becky yang menandakan sudah 24 jam semenjak HP Hunter dijatuhkan, yang menandakan kalau postingan Hunter tidak berhasil. Dengan dehidrasi yang semakin parah, Hunter akhirnya nekat untuk mengambil tas mereka yang tersangkut di pemancar dan turun dengan tali seadanya. Karena tali kurang panjang, Hunter pun membuka kait pengaman serta memutuskan berayun yang tanpa diduga berhasil dan segera minum. Saat ingin balik ke atas, Hunter melihat ujung tali yang digunakannya terlalu jauh, sehingga dirinya mengambil tongsis untuk menggapai dan menggantungkan tas. Setelah berhasil, Hunter pun mengumpulkan energinya lagi untuk kembali nekat meloncat ke arah tali dan mulai memanjat naik. Dengan dibantu Becky, Hunter memanjat dengan cepat. Namun begitu hampir meraih tangga yang tersisa, dirinya terpleset hingga terlepas jatuh tanpa pengaman apapun. Jantung Becky pun seakan berhenti dan perlahan memberanikan diri melihat ke arah bawah, bersiap untuk menerima kemungkinan yang paling buruk. Tanpa diduga, Hunter masih selamat karena tertahan oleh tas, meskipun telapak tangannya terluka cukup parah, dan Becky pun segera menariknya sekuat tenaga. Setelah berhasil menyelamatkan Hunter, Becky segera minum dan menulis di kertas untuk meminta tolong ke penginapan kemarin dengan memanfaatkan drone. Namun belum juga keluar dari area menara, baterai drone-nya hampir habis, dan mereka terpaksa membatalkannya dengan memutar balik karena tidak mau ambil resiko. Beberapa waktu kemudian di tengah malam, Becky terbangun dan menemukan mayat sahabatnya itu sedang dimangsa burung bangkai, namun untungnya hanya mimpi belaka. Melihat Hunter masih ada di sampingnya, Becky kembali tenang. Lalu saat mendongak ke lampu tiang, dirinya teringat trik cara mengecas menggunakan rumah lampu yang sebelumnya pernah diajarkan Hunter. Setelah menunggu pagi agar lebih terang, Becky mulai memanjat tiang lampu tersebut dengan susah payah dan melepas lampunya agar bisa mencolok casan drone. Karena kabel casan yang tidak panjang sampai ke bawah, Becky terpaksa bertahan di ujung tiang tersebut selama baterai drone-nya mengisi. Di tengah teriknya panas matahari, bau darah di luka Becky semakin kuat, yang membuat burung bangkai mulai menyerangnya. Becky pun tetap bertahan dan berusaha mengusirnya, yang menyebabkan tas yang dibawanya jatuh, namun anehnya, Hunter tidak sigap menangkap. Akhirnya setelah drone terisi penuh, Becky langsung turun dan bersiap untuk menerbangkannya lagi ke arah penginapan. Dengan mengharap cara terakhir ini bisa berhasil, tanpa diduga sebuah truk menabrak drone yang sudah sangat dekat sampai tidak dapat terbang lagi. Pasrah karena sudah kehabisan cara, burung bangkai pun mulai mengitari seakan menunggu kematian mereka, sementara dari kejauhan terlihat badai mulai mendekat. Ditambah rasa lapar dan haus yang semakin menjadi, Becky lelah dan ingin tidur, namun Hunter langsung melarangnya agar tidak dimangsa oleh burung bangkai. Dalam keputusasaan tersebut, Becky kembali meminta sepatu Hunter yang satunya untuk melempar HP miliknya yang barangkali bisa berhasil. Namun tanpa diduga, Hunter berkata kalau dirinya tidak dapat memberikan sepatu tersebut karena tubuhnya ada di bawah. Becky yang kebingungan, tiba-tiba sadar kalau ternyata Hunter sudah tewas saat terjatuh kemarin dan tubuhnya tersangkut di pemancar. Dengan realita yang harus Becky hadapi, dia menyadari kalau ternyata pembicaraannya dengan Hunter hanyalah imajinasi saja dan menjawab mengapa Hunter tidak sigap menangkap tas yang terjatuh. Di malam hari setelah bertahan melewati badai besar,
Becky membuat sebuah video perpisahan untuk ayahnya yang berisi kalau dia menyesal tidak mau mendengar nasihat sang ayah dan sangat ingin pulang. Sementara di sisi lain, terlihat James sangat mencemaskan putrinya dan mulai mencari Becky ke beberapa tempat. Begitu hari mulai terang, Becky tampak sekarat dan tidak bergerak sedikit pun, yang membuat burung bangkai mulai memakan kakinya yang terluka. Namun tanpa diduga, Becky tiba-tiba bangun dan menangkap burung itu dengan tangan kosong, lalu kemudian memakannya mentah-mentah. Merasa tubuhnya sudah kembali terisi energi, Becky pun mengaitkan tali ke tangga dan turun ke pemancar untuk mendekat ke mayat Hunter. Setelah mengirim pesan kepada ayahnya, Becky memasukkan HP-nya ke sepatu Hunter dan tanpa diduga menyelipkan ke jasad sahabatnya tersebut untuk dijatuhkan sambil meminta maaf. Untungnya cara tersebut berhasil, di mana James menerima pesan dari Becky dan langsung menghubungi polisi lalu bergegas menuju tempat putrinya berada. Namun sesampainya di menara, James sangat terpukul melihat petugas memindahkan sebuah kantong mayat karena berpikir itu adalah jasad putrinya. Namun setelah James menoleh ke arah lain, dirinya melihat Becky yang ternyata masih hidup, dan mereka pun dapat berkumpul kembali walau harus kehilangan Hunter. Terima kasih sudah menonton 46 Movies, jangan lupa subscribe bila suka, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.